Dalam tahun yang ke-10 dari kenabian, wafatlah Siti Khadijah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berduka cita atas kewafatannya Sayyidah Khadijah, karena Sayyidah Khadijah sangat cinta kepada Nabi, dan karena ialah yang menahan gangguan-gangguan Quraisy kepada beliau. Lalu sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah, Nabi mengakadkan pernikahannya dengan Saudah yang ditinggal mati oleh suaminya. Adalah ia seorang perempuan yang sudah lebih dahulu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menyalahi kaum-kaum para kerabatnya. Sesudah 1 bulan, lalu Nabi akad dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah merupakan anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu ia berumur 7 tahun. Tidak pernah Nabi kawin dengan perawan selain Aisyah, dan Nabi bercampur dengannya di Madinah. Sesudah Siti Khadijah wafat, kira-kira 1 bulan, wafatlah paman beliau, yaitu Abu Thalib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada ketika itu sangat berduka cita. Tahun itu dinamakan tahun duka cita, karena dalam tahun itu Nabi kehilangan istri dan paman beliau. Adalah pamannya percaya kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ia tidak pernah mengucapkan pengakuannya sampai akhir masa hidupnya karena takut celaan para kaum Quraisy. Tentang dirinya diturunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memimpin siapa-siapa yang ia kehendaki. Sesudah istri dan paman Nabi wafat, mulailah orang-orang Quraisy mengganggu beliau. Mereka taburkan pasir atas beliau, dan mereka taruh kotoran-kotoran binatang atas Nabi ketika beliau sembahyang. Sekali-sekali mereka gantungi beliau sambil berkata kepadanya, engkaulah yang mau menjadikan Tuhan-Tuhan kami sebagai Tuhan satu. Maka majulah Abu Bakar dan melepaskan beliau dari gangguan mereka. Dan ia berkata kepada mereka, apakah kamu hendak membunuh seorang karena ia berkata Tuhanku ialah Allah? Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat penghinaan Quraisy kepada beliau, berhijrahlah beliau ke Taif dalam tahun ke-10 bersama Zaid bin Harithah. Nabi menuju ke kaum Saqif dan meminta pertolongan dari mereka untuk melawan kaumnya. Permintaan Nabi ini mereka tolak dengan penolakan jengkel. Mereka perintahkan orang-orang jahat dan hamba-hamba mereka memaki Nabi, dan mereka lempar beliau dengan batu sehingga mengalirlah darah dari urat-urat kakinya. Adalah Zaid bin Harithah yang menahan batu-batu dari Nabi sehingga beberapa batu melukai kepalanya. Datang Jibril kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan aku taat kepadamu dalam urusan kaummu terhadap apa-apa yang mereka perbuat padamu. Nabi bersabda, hai Tuhanku, pimpinlah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Jibril berkata, benarlah orang yang menamakanmu pengasih lagi penyayang. Tatkala sudah tidak dapat hasil baik dari mereka, kembalilah Nabi ke negeri Mekah sesudah beliau tinggal sebulan di antara mereka. Tatkala Nabi sampai di Nakhlah, sebuah tempat dekat Taif, datanglah kepada beliau satu golongan jin mendengarkan Quran. Mereka ini adalah setengah dari pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam. Tatkala mereka dengarkan,
mereka diam. Lalu mereka kembali kepada kaum mereka sambil mengancam dan menyampaikan kepada mereka kabar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah mereka ini telah diceritakan oleh Allah dalam surah Jin.